Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, sudah sampai mana kajian kemarin, Ibu? Bulan? Prolog wae ibunya itu teh. Belum masuk materi. Kenapa? Karena pentingnya prolog itu untuk agar kita bisa menentukan kemana dulu kita akan lewat. Seperti yang saya sampaikan dulu ibu-ibu ya, bahwa kalau kita mau masuk ke kebun binatang, ke Ragunan atau ke Candi Borobudur, itu lihat dulu petanya. Itu pengantar kemana kita. Komo iya Bu, dunia fikih itu luas. Terakhir sebab materi terakhir itu terakhir sekali Ibu, saya akan sampaikan ya, karena mazhab di dunia itu sebetulnya berawal dari dua madrasah. Kita akan coba sedikit kupas sejarah perjalanan keilmuan Imam Syafi'i. Nah, setelah itu kita dapat memotret bagaimana perbedaan pendapat dalam fikih itu kemudian sudah terjadi di masa dulu. Ibu-ibu, kemarin kita sudah bahas bahwa perbedaan pendapat itu sudah terjadi pada masa Nabi SAW, tapi Nabi sangat bijaksana menyikapinya. Contohnya naon ibu? Contohnya adalah ketika ada dua orang yang sedang dalam perjalanan, itu dalam keadaan safar dan tidak mendapatkan air. Datang waktu sholat, maka keduanya sholat dengan cara bertayamum, bersucinya karena tidak ada air. Setelah keduanya itu sholat mereka pulang, melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan air akhirnya. Maka salah satu di antara para sahabat itu ada yang mengulang sholatnya karena waktu masih ada. Dan satu lagi tidak mengulangi sholatnya. Nah, eta teh perbedaan pendapat dengan para sahabat dalam masalah fikih. Maka ketika itu mereka selesai melakukan itu curhat ke Nabi. Kanjeng Nabi kumaha ieu teh? Tadi teh didongengkeun dek itu. Maka Nabi menyampaikan kepada yang tidak melaksanakan sholat lagi, dah sudah kamu cukup sholat dengan tayamum. Nabi bersabda, asobtas sunnah, kamu telah benar dalam melaksanakan sunnahku. Dan kemudian kepada orang yang mengulangi sholatnya dengan cara berwudu, Nabi bersabda, walakal ajroni, dan bagi kamu itu 2 pahala. Sebab 2 kali sholat menang 2 pahala. Jadi tidak ada yang disalahkan ketika berbeda pendapat dalam fikih ya, tapi punya landasan hukum. Kata tersebut gaduh landasannya, itu tidak ada yang disalahkan. Terus nuku abdi didongengkeun nya ibunya. Nuku abdi didongengkeun terakhir itu adalah contohnya, bukan hanya banyak contoh-contohnya adalah ketika Nabi memerintahkan ke sebuah kaum Bani Quraidah, kata Nabi, kalian jangan salat asar, jangan sekali-kali salat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu kan udah sebar. Ternyata ada 2 kelompok sahabat. Ada yang memaknai bahwa maksudnya adalah memang harus salat asar di sana, walaupun mun aina dan asar jam 3, walaupun datang 4:30 di ditu salatna. Ada yang memaknai itu adalah sebuah ucapan penyemangat dari Nabi, tolong kamu di sana harus sudah sampai di waktu asar, sehingga kamu bisa salat asar di sana di tepat waktu, sehingga urusan ini bisa cepat selesai, kurang lebih begitu. Nah, itu terjadi di masa Nabi. Di masa sahabat ada perbedaan pendapat. Nah, puncaknya itu ibu semua adalah ketika di masa tabi'in ya. Di masa tabi'in di mana para ulama fikih sudah mulai nampak banyak. Ibu-ibu,
Saur sakumaha abdi dugikeun. Setidaknya biar kita mengenal sanad para ulama fikih, setidaknya 4 Abdullah aja jadi patokan awal. Abdullah bin Abbas tinggal di Mekah setelah Khulafaur Rasyidin itu tidak berada di Madinah. Yang kan Bu, saatos Khulafaur Rasyidin itu habis ya, diganti dengan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah mah di mana Bu? Di Syam ya, di Damaskus, ibu kotanya. Bani Abbasiyah di Irak, kan begitu. Nah, ketika sudah berganti jadi dinasti Umayyah, para sahabat semakin berpencar, tidak di Madinah. Zaman di Madinah maroskeun Bu ngarempel. Pami aya masalah Nabi naroskeun ke para sahabat. Ke sini, tolong ya. Maaf Khulafaur Rasyidin itu khalifah memanggil para sahabat. Jadi enak. Umar memanggil Abu Bakar, memanggil Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Nah, ketika wafat Umar, Abu Bakar, terakhir Ali, maka para sahabat itu berpencar. Seperti saya sampaikan Bu, setiap sahabat punya kapasitas tersendiri. Punya kapasitas kemampuan tersendiri. Itu sadayana sahabat ya Bu, mempunyai cara berpikir yang sama. Ya, anu cara berpikir nanti ibu-ibu seperti tadi Ibnu Mas'ud pola pikirnya diwakili oleh Ibnu Mas'ud. Ya, kemudian ada juga yang seperti Ibnu Umar sederhananya. Seperti begini Bu. Ibu terang kifarat. Baik ibu-ibu. Kafarat ya. Dalam kafarat itu contohnya ada hukuman sumpah. Itu orang bersumpah melanggar sumpahnya, contohnya kieu itu. Abdi sumpah moal lincekeun suku abdi ka Cibatu. Ari teu dilanggar ka Cibatu. Gitu. Itu melanggar sumpah namanya. Indungna ngantunkeun atawa dirawat di puskesmas Cibatu, bingung aing teh ulah ke Cibatu cedit. Kalau itu pelanggar tetap karena sumpahnya bernada umum gitu. Jadi Ibu, mukmin itu setiap ucapan ada konsekuensi suruh bahasa barudak mahasiswa. Naon konsekuensi itu ada akibat hukum begitu. Jadi cariosan mukmin teh Bu, jalmi teh ditinggal tina cariosana, matak teu salepat. Saur ahli mantek al insanu hayawanun natiq. Ari jalma teh sato anu bisa nyarita, padahal mah lain eta. Itu lain eta lain ohnya ari mah teu bisa nyarita sanes eta. Tapi orang itu dilihat Bu, jalmi teh dilihat tina ucapanna. Selaras tidak ucapan dengan perbuatan begitu. Ya. Matak aya paribasa manis di bibir, ibunya. Jadi orang yang baik itu, orang yang terhormat adalah apa yang sesuai ucapannya dengan perbuatannya. Ya. Nyawa mun ngomong kudu bersih datang ke imah lara rujit. Nah, betul enggak, Bu? Nah, itu moral, Bu. Nah, itu ucapan biasa moral, Di atasnya ucapan biasa, kaul, ada namanya apa, Bu? Janji. Janji rek mayar hutang contohnya. Kan gitu. Mana ya? Kayaknya Sabtu dibayar. Oh, kamari ge cenah nyebut kemis dibayar. Sabtu ge bisi abi lieur kita kudu ngagantian. Janji abdi Sabtu mayar. Laras. Walaupun memakai insya Allah, tapi ketika ada kata janji, ya, al-ahdu, ya, itu kan beda hukuman, Bu. Ada konsekuensinya. Pami janji mah Bu, teu aya hukuman nanti Allah, mung bakal ditagih di akhirat. Gitu. Gitu. Bakal ditagih di akhirat. Dan termasuk tanda-tanda orang munafik adalah orang-orang yang tidak menepati janjinya. Nah, di atas janji, Bu, berat Bu, kupingkeun di atas janji ada namanya apa? Ada namanya sumpah. Sumpah mah levelnya di atas janji. Berat sama Bu. Terus berat. Nah, sabab ada hukuman bagi orang yang bersumpah. Nazar itu termasuk selevel dengan sumpah. Dengan sumpah. Karena ada hukumannya. Sumpah cek nyerodia teh abi mah akang demi cinta abdi ka akang moal lincek-lincek Cibatu satungtung abi jadi pamajikan akang. Pete ka Cibatu tak kena sumpah.
Kalau puasa 3 hari, atanapi kan atanapi berarti tesadayana gitunya. Bergantung hakim memutuskannya seperti apa nanti. Kedua, memberi makan 10 orang miskin dengan sangat cukup. Ulah hari ibu biasa makan di restoran dengan porsi minimal 50.000, ngabagi dahareun ka jelema miskin 8.000 menuna taulah kitu. Ketiga adalah memberi pakaian au kiswatuh. Ada 4 hukumannya. Karena diurang setaya hamba sahaya gitu kan. Maka dia dihukum salah satunya. Di hamba saya makan tos teu aya lah diurang mah kitu. Ibu-ibu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu mengharuskan orang yang membayar kafarat yamin itu harus mencari 10 orang miskin diberi dahar harita kene. Kartos Bu. Kartos Bu. Tah. Tetapi Abdullah bin Mas'ud ya, sahabat yang lain ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang tinggal di Irak setelah Nabi wafat ya, beliau membolehkan boleh memberi kepada satu orang miskin selama 10 hari. Karena sih Bu, yang penting 10 ya, kepada 2 orang 5 harian gitu. Harian itu teh. Itu teh harian bukan seporsi Bu. 3 hari makan itu teh. Full. Iya, full. Sama dengan fidyah kan? Gitu. Full. Bukan sekali makan, sehari makan. Bulan? Kan eta puasa 3 hari bebas nu mana? Pilihan. Ada 4 pilihannya, cuma di kita mungkin tinggal 3 saja. Di dalam surat Al-Maidah ayat 89 itu au ya. Jadi bukan sebuah bukan atop, tapi dengan au ya. Atau. Ulan? Makanya itu nanti hakim yang memutuskan. Nah, dangeuna keur jelema beunghar mah mere dahar 10 jelema teh babah. Kan gitu. Biasanya hakim memutuskan itu dia harus puasa gitu. 3 hari. Harus Ibu. Ya kembali ke kita aja, yang mana aja salah satunya. Ya, kalau jadi sebetulnya pengadilan agama teh kudu mutuskeun nu kieu oge sebenarnya gitu kan gitu. Iya. Bukan urusan gono gini wae ya. Terus Bu, nah ini contoh kupingkeun Bu. Ari Abdullah bin Mas'ud mah menafsirkannya boleh kepada satu orang walaupun satu orang selama 10 hari, 2 orang selama 5 hari, atau ke 4 orang selama 2 hari ditambah 2 orang kan gitu. Kan tinggal gitu. Karena nah, itu yang disampaikan oleh apa? Yang disampaikan oleh Ibnu benten teu Bu, benten. Abdul Ibnu ke kudu 10 jam kumpulkeun begitu. Nah, itu cara menafsirkan. Cara menafsirkan Bu. Jadi kesimpulan hukumna teh beda gitu. Ya. Nah, ini berkembang kupingkeun Ibu. Ini berkembang. Akhirnya ibu-ibu yang Allah taala muliakan ya. Akhirnya ieu teh Bu terkenal Ibu dina dunia dalam dunia ilmu fikih dikenal saja. Nah, akhirnya di Madinah mah dikenal Bu Madrasah Ahlul Hadis Bu. Jadi setelah foundernya Abdullah bin Umar itu wafat, terus saya bilang ada muridnya Abdullah bin Umar. Di antara sahabu, hilaf deui ibunya. Di antaranya adalah Imam Nafi kan, ya. Di antaranya adalah Imam Nafi ya. Imam Nafi ini muridnya Ibnu Umar. Imam Nafi juga punya murid namanya Malik. Malik itu punya anak namanya Anas. Anas itu punya anak namanya Malik. Nah, itu. Jadilah itu Imam Malik. Walaupun sebetulnya Imam Malik sendiri berguru lebih pada 100 ulama di Madinah, bahkan 2000 ahli fikih di Madinah. Para ulama di Madinah sudah didatangi oleh Imam Malik. Ibu-ibu yang Allah Ta'ala muliakan, lajengkeun ya. Ya tenah beut kedah kieu terakhir Ibu ini, pertemuan terakhir kita. Ya untuk prolognya. Mulai Senin depan kita sudah membahas
kitab Toharah. Nah, Ari Abdullah bin Umar, ya ini contoh satu lah mas. Sebetulnya banyak kan begitu. Sebetulnya banyak begitu. Bu. Abdullah bin Mas'ud di Irak punya murid. Nah, muridnya itu diantaranya dua orang yang terkenal. Ada Amir Asy-Sya'bi dan Ibrahim An-Nakhai. Nah, Ibrahim An-Nakhai punya murid dua, Mansur dan Hammad. Nah, Hammad ini menjadi gurunya Abu Hanifah. Nah, jantan mun sanad keilmuan Abu Hanifah itu salah satu jalurnya adalah Abu Hanifah punya guru Hammad, Hammad punya guru namanya Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai punya guru namanya Abdullah bin Mas'ud. Tak jantan nyambung ka Nabi Bu, ieu teh nya hartos Bu. Tatos nyambung ka Nabi ieu tah berdirilah di awal abad kedua Hijriah, berdirilah ya sebuah madrasah namanya Madrasah Ahlur Ra'i, Bu. Madrasah Ahlur Ra'i teh madrasah yang di dalam ilmu fikih lebih mengutamakan penafsiran-penafsiran akal para ulama daripada hadis-hadis dan asar-asar gitu. Lalu sebut contohnya tadi, wios cenah sajalmi ge pasikeun 10. Nah, jadilah nanti itu Bu dua madrasah ini jadilah Bu di Irak namanya Madrasah Ahlur Ra'i, di Madinah namanya Madrasah Ahlul Hadits. Mantak ibu dugi ka ayeuna di Madinah mah katlah paling fakultas paling kerennya itu adalah atau jurusan hadis Bu dugi ayeuna. Pami pula putra ibu ditakdirkan kuliah ke Madinah, tah canak jurusan hadis. Bangsaena di dunia, dugi ka ayeuna dianggap paling bagus di dunia. Karena warisan dari ilmu dari Abdullah bin Umar bin Khattab, Bu. Bayangkeun Bu, wah tos 1400-an tahunnya ngantunkeun warisan ilmunya di ka ayeuna Bu, ngalir pahalana luar biasa Bu nya. Teu moya kumaha, aduh teu liren ngalir. Kalau bin Umar makan dimakamkan di pemakaman Baqi, Bu. Ada kurang lebih 10.000 sahabat yang dimakamkan di pemakaman Baqi di samping Masjid An-Nabawi. Adapun ibu umroh singgah ka Madinah ngadoakeun kudu ziarah Bu ka makam para sahabat di Masjid Nabawi, sampingnya Masjid Nabawi. Ada 10.000 sahabat lebih ya yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Doakeun. Hebat punya udah meninggal, pahalanya teu eureun-eureun ngalir kan, subhanallah. Berapa miliar orang kan yang menikmati hadis itu kan mudahnya setelah Ibnu Umar mewariskan ini, subhanallah. Nah, Ibu. Keun Bu. Kieu Bu ya. Di Irak ada Madrasah Ahlur Ra'i dipimpin oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ya, seperti tadi Bu. Matak Ibu sur abdi ge mazhab Hanafi mah rada benten cibatan urang. Janten upami mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali cenderung seueur samina. Pami Hanafi mah rada benten seueur. Ummul Labibah sur abdi tos didugikeun ka pungkur dina mazhab Hanafi contoh nu benten sareng jumhur ulama. Maksudnya selain dari yang tiga dina mazhab Hanafi mah kenging Bu, istri nikahkeun dirina nyalira. Contohna seorang wanita Andin contohnya namanya ibunya. Contohna ieu mah bogoheun ka Aldebaran. Nah, ya, contohna ieu mah. Si Andin teh nikah teh tekedah diwalian ku Pasurya, Bu. Tekedah. Gua Abi matara nonton, Bu. Abi matara nonton kan sok nonton pun bojo nuju nonton. Jadi pun bojo nonton, abi sok nonton pun bojo. Ningalikeun oh resep kitunya menyimak. Teh salah teh. Salah dia teh pun bojo nonton TV, abi nonton pun bojo kayak gitu. Si Andin itu dalam mazhab Hanafi boleh Bu menikahkan dirinya sendiri tanpa wali begitu. Jadi kieu akad teh cek Andin teh aku nikahkan diriku padamu begitu. Iya terus ibu emu teh basa nikah kumaha? Teh emu teh ibu mah teu ngucapkeun akadnya. Kan kalau jumhur ulama fikih selain Hanafiyah itu nanti Pak Surya yang si bapakna. Pak Surya di depannya Bapak nikahkan kepadamu putriku yang bernama Andin dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Tak gitunya.
Jadi nu ngawinkeun teh saha Bu? Bapak. Lamun di nama mazhab Hanafi mah boleh si Andin yang menikahkan, akad begitu. Enggak, tidak. Oh, gadis. Gadis ya. Janda juga dalam jumhur ulama tidak boleh menikahkan dia sendiri. Tidak boleh, tetap dia harus sama wali dalam jumhur ulama fikih. Hanya jadi begini Bu, jangan salah tafsir. Wanita itu kalau janda dia boleh mengambil keputusan sendiri gitu, memilihnya. Ari gadis mah Bu, gadis mah kedah seizin walina. Tuh. Bapak pokoknya mah abdi teh bogoh kasih itu temen kudu diizin ku walina. Pami gadis mah. Walina teu ngijinan ya tidak sah, tidak boleh gitu. Mazhab Hanafi ini bedanya Bu dengan jumhur ulama fikih. Seueur Ibu. Ibu kuring katos kadongeng ka ibu-ibu. Ka pangkar dalam mazhab Hanafi mah ada 5 waktu sholat fardu, 2 waktu sholat wajib. Jadi 7 semuanya. Karena dalam mazhab Hanafi dibedakan antara fardu dengan wajib. Sementara jumhur ulama fikih fardu dan wajib itu sama. Harus. Gitu ya. Contohnya seueur bulah kayak tiasi ekpol. 2 mazhab ini lama besar sampailah Bu kupingkeun Bu. Ini kan Imam Abu Hanifah lahir itu tahun 85 Hijriah. Sebagian ulama menyatakan wafat tahun 150 Hijriah. Imam Malik lahir tahun 92 Hijriah. Wafatnya 179. Jadi mereka itu bergumul, lihat Bu. Lamun ayeuna Imam Abu Hanifah, Imam Malik aja yang sudah dewasa. Lahir 92-nya pikir 20 tahunan lah udah jadi ulama Bu, ulama jalma kapungkur mah 20 tahun teh geus jadi ulama gitu. Anggaplah di sekitar tahun 120 ke sana. Nah itu rame. Jadi jami teh Bu diajar teh kadinya. Pami ayeuna mah urang yang diajar teh ka Harvard gitunya. Ya, ka Harvard, ka Oxford nyebutnya leres teu, ka Monash University, ka Leiden ya, ka Sorbonne. Tak kapungkur mah aduh urang ngaji, urang kuliah di mana? Di Madrasah Alul Hadis di Madinah. Tuh. Di mana? Di Madrasah Alul Ra'yi di Irak saat itu adanya. Rame. Ngetop Bu. Jadi 2 universitas atau kampus terhebat di dunia itu ada 2 kapungkur eta. Mun ayeuna mah kajian keislaman di Al-Azhar kan Mesir. Di Madinah tetap masih kuat. Kemudian di Maroko ada Qurawiyin ya, Al-Hadis. Kemudian di Tunis ada Zaitun ya, Zaituniyah kemudian. Bu. Tak ngetop teh Bu 2. Eta teh Bu jantan we. Kumaha sun abdi ge bukan abdi tos nyarios ka ibu-ibu. Memilih mazhab fikih itu seperti memilih suami, seperti memilih istri gitu. Cocok lah ka dia. Sampai lihat Bu, ini bertahan lama sampai lahir seorang ulama namanya Muhammad bin Idris, nyata Imam Syafi'i. Mereka sedang bergumul ramai di pemikiran. Nah, tiba-tiba lahirlah seorang ulama besar namanya Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Di mana? Di kota Gaza di Irak, di Palestina. Nah, ibu-ibu, pami abdi telepat, Imam Syafi'i itu Bu lahir di Gaza, kalau tidak salah umur 2 tahun ayahnya meninggal. Ayahnya Imam Syafi'i itu orang Mekah, masih satu nasab dengan Nabi, cuma bertemu di kakek ya, di kakeknya. Jantan ibu-ibu, nah, akhirnya umur 7 tahun, kalau tidak salah, Imam Syafi'i diajak pulang oleh ibunya. Ibu nama orang Yaman Bu, ibunya orang Yaman, ya, ibunya orang Yaman, terus bapaknya orang Mekah diajak ke Mekah, nah belajar. Nah ini saya berikan contoh kenapa perjalanan ilmu ini intah ya Bu kalau mampir kita. Belajarlah di Mekah, Imam Syafi'i sudah saya sampaikan 7 tahun belajar Al-Quran sampai hafal Quran usia 9 tahun. 9 tahun sampai 12 tahun beliau hafal sudah menguasai bahasa Arab. 12 tahun sampai 14 tahun beliau belajar ilmu fikih. Nah di Mekah itu saya bilang Bu, dulu ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ya punya murid-murid di Mekah, ilmu fikih Ibnu Abbas sudah dikuasai oleh Imam Syafi'i ketika di bawah usia 14 tahun. Jadi ahli fikih Bu. 14 tahun Bu, teu pinter. Nepi ka kan kakak deui ka mate mak cenah. Abi teh kudu diajar naon deui teh geus. Kudu diajar naon deui teh di Mekah teh semua ulama sudah saya datangi.
Nah ini Bu, nah ini kita sampaikan di sini Bu, mulai fikih itu. Maka Imam Syafi'i usia 14 tahun pergi ke Madinah, belajar kepada Imam Malik, kitab Muwatta Imam Malik. Sampai usia 16 tahun beliau menguasai ilmunya, menguasai fikih Imam Malik ya. Sampai menjadi murid kesayangan Imam Malik, bahkan ketika Imam Malik wafat, Imam Syafi'i diminta untuk menjadi mufti pengganti daripada Imam Malik. Tapi beliau masih haus ilmu dan mendengar bahwa di Irak itu ada madrasah, muncul ulama ayat kampus Ahlur Ra'i di mana? Di Irak. Ke sana belajar Bu ke Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah yang merupakan pelanjut mazhab Abu Hanifah, namanya Muhammad Hasan Asy-Syaibani dan Imam Abu Yusuf. Belajar ke Imam Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, diajar pada setelah Imam Syafi'i ulama besar, teu gengsi Bu, sakola deui we kitu. Beres sakola deui, wih ka Madinah, ka Mekah deui, terus kantos ka Yaman. Banyak perenungan. Punyalah kesimpulan-kesimpulan sendiri. Barulah beliau akhirnya menjadi ulama mandiri, mempunyai pemikiran yang berbeda dengan Imam Malik, mempunyai pemikiran yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Nah, pemikiran-pemikiran fikih Imam Syafi'i itulah jadi dikenal dengan madhab Syafi'i. Di mana ngawitan nyebarkeun madhab Syafi'i? Imam Syafi'i di Irak. Balik lagi ke Irak. Kenapa? Sebab Irak teh pusat pemerintahan. Orang pasti berkumpul di sana. Mun urang mah Jakarta. So, urang Cipari ka Jakarta. Ya, urang Sinarasa ka Jakarta. Ya, Caroge Salira oge di Jakarta. Kan gitu, orang kenapa di Jakarta banyak. Menyebarkan mazhabnya, pemikirnya di Irak. Nah, tos Bu. Pas tos gitu teh Imam Syafi'i kira langkung geus Irak. Dugi ka umur 47 tahun atau 49 tahun. Alah cenah, kela asa can sergena gitu ya. Pami telah pacur Imam Syafi'i nguping aya ulama-ulama namanya diantawisna Imam Waqi' adanya di Mesir nih. Saya belum pernah ke Mesir mencari ilmu di Mesir. Kenapa? Diberi deui ke Mesir, Bu. Berangkat Imam Syafi'i ke Mesir karena ada ulama-ulama besar, murid-muridnya siapa, Bu? Menang hadiah ya insyaallah ya. Kalau Imam Abu Hanifah salatnya bertemu kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud dan Ali dan beberapa sahabat. Kalau Imam Malik bertemu sanadnya kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Ih, sakit usi dongengkeun da bong ngalamun ieu mah ya. Usah atuh da di bumi teh geus mikiran dapur ge geus lieur. Ka dieu teh hiburan we abi mah lain rek ngaji, kabang berangkeun. Wah, ibu eta mah atuh da mangga ke urang ada mah. Mo teu kabayang ibu. Ngan eta teh skema teh sumping ka ditu tatangga minta tarasi jeung asin dibageun bagikeun. Pake we eta kitu. Nya nyeri hate we, aduh ieu mah kalamunang urang. Dipakai bungkus tarasi, Ibu. Bu, lihat. Orang Mesir mendapat ilmu, ya, salah satu saya bilang, gurunya di kalangan para sahabat adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As punya murid banyak, sampai di antara murid-murid tentunya cucu murid, buyut murid daripada Imam Abdullah bin Amr bin As adalah namanya Imam Waqi' atau Syekh Waqi'. Gitu. Syekh Waqi' namanya, Waqi'. Makanya lamun barudak santri kapungkur aya syair, syakautu ila Waqi' ansu ihibdi gitu. Fa arsyadani ila antarkil ma'asi. Bu, Imam Syafi'i teh bujangan keneh nugi 48 tahun teh. Ngabujang. Nah, Bu, darasep ku ilmu debi kahilap kana diajar. Kana nikah. Rasa ku ilmu teh ingat teh ningali istri teh asa ningali tanggal cawe gitu. Mohon teh lempeng we bawa rasa. Imam Syafi'i laras teresep. Jadi karena ilmu orang perlu cinta satu perkara begitu. Lupa segalanya. Sudah jatuh cinta pada ilmu itu begitu. Urang mati balik budak kuliah can anggeus geus hayang kawin. Lieur kuliah teu anggeus gara-gara kawin lah gitu nya. Bu. Akhirnya Imam Syafi'i itu ya tergodalah oleh kecantikan wanita. Oh, garilis bu orang Mesir mah bu. Alah.
Kerilis tentunya. Akhirnya menikah di Mesir Imam Syafi'i itu. Punya anak namanya Abdullah. Jadi ketika ke Mesir belajar ilmu lagi Bu kepada guru-guru di Mesir. Nah, kupingkan Bu, pas datang ke Mesir teh, aduh, ternyata ada yang keliru ya kemarin saya sampaikan di Irak. Karena Bu, waktu di Irak teh saya teh berkesimpulan ini boleh, ternyata ini tidak boleh. Contohnya begitu Bu. Ketika di Irak disampaikan ini makruh, ternyata ini mubah. Banyak memikirkan ulang pendapatnya setelah berguru di Mesir. Nah, Bu-ibu, akhirnya beliau banyak merubah fatwa-fatwa beliau yang di Irak, ya. Ketika di Irak dirubah semasa beliau di Mesir. Karena beliau, kalau saya tidak keliru, tidak pernah kembali lagi ke Irak, ke Madinah setelah di Mesir. 5 tahun saja beliau. Umur 49 tahun sampai 54 tahun meninggal. Nah, makanya makam Imam Syafi'i adanya di Kairo. Di dekat, masih satu area dekat, maksudnya nggak jauh-jauh amat dengan Masjid Amr bin As. Karena dulu orang itu belajar, jadi masjid pertama di Afrika namanya Bu Masjid Amr bin As di daerah Fustat namanya ya. Imam Syafi'i juga sama di daerah Fustat. Di sana dulu belajar para ulama. Di antara Imam Syafi'i juga mengajar akhirnya di daerah sana. Bu, kupingkan ya, kupingkan. Nah, beliau banyak meralat fatwa-fatwa yang ada di Irak, ya, diralat di Kairo, di Fustat, di Mesir. Hartos, robah pamadegana. Robahna teh lain ku duit, Bu. Lain ditawaran jadi menteri, mamahna ya lain. Ubahnya karena idealisme. Oh iya teh kamari teh salah, kami teh kedahna kieu. Nah, makanya dalam fikih madzhab Syafi'i, fatwa-fatwa lama Imam Syafi'i di Irak disebut qaul qadim, fatwa lama. Nah, pendapat-pendapat Imam Syafi'i di Mesir disebut dengan qaul jadid, fatwa-fatwa baru. Qaul jadid. Makanya ibu-ibu teh teu kudu ragu lamun urang teh geus yakin bener, nu geus dilakukan kurang teh salah atawa tidak tepat, da ieu nu bener mah. Da Imam Syafi'i ge kitu nu pinter. Karena sebu Imam Syafi'i sendiri yang meralat itu, bukan kita. Adabnya kita sebagai para pencari ilmu menghormati semuanya tanpa pernah menganggap yang lain itu salah 100% begitu. Karena sebu. Nah begitu, jadi ulah aneh. Ibu cenah baheula mah abi teh sok ngadoa kieu maca teh Allahumma barik lana rek dahar teh aliteun beut doib dan nya doib. Terserah. Contoh. Kita jelaskan yang benar yang mana kan begitu. Kan itu sebuah ulah aneh, Bu. Dan dikapungkur ke kitu para ulama. Enggak tahu Bu. Dikapungkur ke kitu. Bahkan di dalam ilmu fikih ada namanya ikhtiarat, Bu. Ikhtiarat teh Bu naon? Pendapat-pendapat pilihan yang berbeda pengikut mazhab dengan imamnya. Contohnya Imam Nawawi berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i padahal madhabnya Syafi'i. Ada ikhtiarat al-Imam An-Nawawi ya. Perbedaan. Jadi gitu, Bu. Nah, jadi ulah aneh, Bu. Kayak diajar fikih di Kapayun Ustad kumaha ya, yang akan kita bahas nanti udah habis Bu ya waktunya. Jam 9.15 saya harus sudah berangkat, ada tugas lagi, Bu. Contohnya khitan. Nah, yang akan kita bahas di depan adalah khitan. Khitan untuk perempuan bagaimana hukumnya? Anak wanita dihitan tidak, Bu? Iya. Nanti kita akan bahas pada Senin yang akan datang insyaallah. Sakitu anu kapiatur ibu-ibu, hapunten bili aya kelepatan. Teu aya sesi pertanyaan langsung ditutup nya. Sakitu anu kapiatur itu di kantosan di kampus kedah ayeuna pisan tos ditu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.